Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat kolam lele menggunakan terpal. Terpal yang saya gunakan ukuran 3x4. Jadi ini saya tidak menggunakan cara yang ditanam di tanah karena untuk memaksimalkan luasnya. 3x4 ini cuma saya pakai 2x3. Langkah pertama kita harus siapkan rangka seperti ini. Lalu tanahnya kita ratakan supaya nanti terpalnya itu tidak bergelembung, dan ini kita siram supaya tanahnya gembur. Barangkali ada tanah yang kering yang keras, nantinya tidak merobek terpalnya. Ini saya bikin maksimal, jadi sisa ke atas cuman setengah meter atau 60 cm ini saya bikin. Jadi jangan, kalau kita gali terpalnya mungkin akan lebih banyak kebuang. Kalau kita bikin dalam misalkan 1 meter gitu, jadinya kolamnya dalam tapi nggak lebar. Kalau ini saya bikin 2x3, terpalnya ukuran 3x4, jadi cuman saya sisakan setengah meter masing-masing di sekelilingnya. Langkah berikutnya kita siapkan terpalnya dan cara memasukkan terpalnya ke dalam sini. Sebelumnya kita harus lipat dulu. Yang perlu kita perhatikan ketika kita memasang terpal untuk kita jadikan sebagai kolam lele, yaitu adalah kita melipat terlebih dahulu. Lipatannya kita sesuaikan. Kalau kita pakai ukuran 2 meter yang kita ambil, kalau ukurannya ini 3 meter kali 4, ini saya lipat 60 cm. Tapi kalau yang mau dipakai 1 meter, misalkan tingginya 1 meter, ya ini kita lipatnya 1 meter. Ya, kita lipat seperti ini. Ya, untuk memudahkan kita di sana untuk pemasangannya. Sebelum kita pasang kita lipat. Yang birunya usahakan ada di dalam, yang warna biru. Sama sebelah sininya juga kita lipat. Yang kita butuhkan mau berapa senti. Kalau saya 60 cm lipatannya. Kalau mau 1 meter berarti ya 1 meter, tapi kecil kalau 1 meter. Sebelah sini juga sama. Ini juga 60 cm. Setelah seperti ini, supaya kita bawa ke kolam, kerangkanya itu tidak berantakan, kita lipat lagi. Ya, kita lipat lagi supaya nanti kita membawanya gampang. Ini juga kita lipat lagi. Kita lipat seperti ini. Ya, ini sudah menjadi seperti ini. Nanti kita tinggal gelar di kolamnya, di rangka kolamnya. Dan harus ingat-ingat kita tadi ngelipatnya seperti apa supaya nggak berantakan. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah pemasangan terpal di rangka kolam. Jadi kita posisikan di tengah seperti ini. Jangan lupa sebelum kita gelar, kita pasangin lubang buat bikin lubang pembuangannya. Lalu kita siapkan peralon. Peralonnya ini yang bagian atas kita lubangin ini buat ngukur air, nanti kalau ada kelebihan air bisa keluar terbuang lewat sini. Kalau posisi seperti ini untuk membuang air kalau air lebih. Tapi kalau posisi kita balik, itu fungsinya buat kalau kita lagi mau menguras. Jadi airnya udah kebuang seperti itu. Ini udah kita pasang peralon keluar. Oke, kita gelar. Ya, terpal sudah tergelar di tengah-tengah rangka. Langkah selanjutnya kita untuk mengikat ke sisi-sisi kolam.
Kita ambil yang bagian paling tengah dulu. Ini ya, tunggu. Yang di tengah dulu kita ambil. Ya teman-teman, terpal sudah terpasang. Nanti kita tinggal rapikan setelah terisi air, soalnya nanti kalau kita udah ikat kita nggak tahu kebutuhan ininya seberapa. Kita rapikan dulu, nanti sambil diisi air sambil dirapikan, lalu kita cari lubang yang kita siapkan di sini tadi ya. Ini lubang yang kita siapkan, kita masukkan peralonnya. Nah, lalu selanjutnya kita lubangin di sini, kita silet untuk buangan airnya. Setelah itu kita pasang lagi seperti itu, udah aman. Ya, sekarang kolam sudah selesai, sudah saya rapikan. Sambil menunggu air penuh, kita harus rapikan. Biasanya waktu proses pengisian itu di dasarnya itu kan nggak rapi, itu harus kita rapikan terus sampai rapi seperti ini. Sekarang sudah selesai, udah rapi. Saya tinggal isi sampai penuh, dan proses berikutnya nanti adalah proses fermentasi air. Jadi kolam terpal itu sebelum kita masukkan bibit atau benih lele, itu air harus kita fermentasi dulu sekitar 2 minggu. Nantikan video berikutnya cara fermentasi air supaya nanti bibit lelenya itu bisa hidup, tidak pada mati. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Video saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Dan apabila cara saya kurang tepat dan kurang baik, saya siap menerima kritik dan saran. Airnya jernih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.